Ya. Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam. Namun, Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengikuti perkembangan teknologi. 1984, Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia mendirikan Institut Teknologi Indonesia berdasarkan gagasan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia dengan cita-cita dan harapan untuk menciptakan insinyur yang handal, mampu bersaing secara nasional maupun internasional dengan kualifikasi unggul dan bermoral tinggi. Memulai perkuliahan pada 1 Oktober 1984 dengan jumlah mahasiswa 900 orang. Institut Teknologi Indonesia akan terus berkembang mewujudkan visinya sebagai The Technology Based Entrepreneur University dengan menjalankan misi Panca Dharma. Hingga tahun 2017, Institut Teknologi Indonesia telah menghasilkan lebih dari 9.000 sarjana teknik. Terletak di kawasan Pusat Penelitian Pendidikan dan Teknologi yang terintegrasi dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pusat Kawasan Industri Banten, dan didukung dengan akses transportasi yang mudah. Institut Teknologi Indonesia dengan konsep Green Campus yang memiliki 1042 pohon, 37 spesies, dan 101 varietas. Institut Teknologi Indonesia menjadi kawasan arboretum. Institut Teknologi Indonesia memiliki 10 program studi sarjana dan 1 program studi diploma yang telah terakreditasi secara nasional. Teknik Elektro. Teknik Elektro didirikan pada tahun 1984 dan telah meluluskan lebih dari 1.000 sarjana elektro. Teknik Mesin mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan etika, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim interdisipliner. Teknik Industri memperhatikan produktivitas dan efisiensi industri sebagai nilai-nilai tradisional dalam memaksimumkan kinerja sistem. Teknik Kimia unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan. Informatika menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan, kompetensi, dan daya saing tinggi di bidang rekayasa piranti lunak dan jaringan komputer. Teknik Sipil. Program studi teknik sipil menjadi tempat pendidikan yang unggul dalam menghasilkan sarjana teknik sipil yang modern, tangguh, dan handal. Arsitektur. Program studi arsitektur mengembangkan ilmu perencanaan, desain bangunan, dan lingkungan yang bercirikan tropis lembab, kreatif, dan inovatif. Perencanaan wilayah dan kota banyak diserap pada posisi strategis dalam gerak pembangunan baik swasta, pemerintah, maupun lembaga penelitian dan pengembangan swadaya masyarakat. Teknologi industri pertanian, selain mendapatkan bekal manajerial dan teknik-teknik hayati, juga mendapat pengetahuan bioteknologi dari dasar-dasarnya sampai aplikasi.
Manajemen. Manajemen menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang bermartabat, terkemuka, unggul, kreatif, berwawasan lingkungan, dan berjiwa entrepreneur. Teknik Mesin Otomotif D3. Program studi Teknik Mesin Otomotif D3 mampu melakukan pengawasan dan bimbingan serta mempunyai kemampuan manajerial. Institut Teknologi Indonesia didukung fasilitas yang menunjang kegiatan akademik dan non-akademik. 37 ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas pendingin, OHP, dan LCD proyektor, 50 lebih laboratorium dan studio, galeri investasi, pusat bahasa, dan kebun percobaan. Perpustakaan. Hotspot. Kantin. Lapangan olahraga. Fasilitas ibadah. Badan Eksekutif Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Unit Kegiatan Kerohanian. Unit Kegiatan Mahasiswa. Pengembangan entrepreneurship di Institut Teknologi Indonesia menjadi hal yang strategis dengan didirikannya Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis dan didirikan Entrepreneurship Center. Beberapa capaian yang diraih antara lain dimasukkannya kuliah kewirausahaan dasar dan lanjut ke dalam kurikulum, diadakannya pelatihan soft skills, telah adanya beberapa rintisan unit usaha mahasiswa dan dosen, serta diperolehnya berbagai hibah kewirausahaan baik dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi maupun perusahaan atau badan usaha. Institut Teknologi Indonesia akan terus berkembang menjadi The Technology Based Entrepreneur University yang maju, mandiri, dan bermartabat. Sampai ke pasang mal. Adalah terang kita. Adalah garam iman Katolik yang nyata. Semangat terus mengabdi, semangat terus berbagi dalam wadah kamki kita. Merajut jalan pikiran gagasan dengan semua karya nyata. Memadu cita, cipta dan karsa, satu tekad dan tujuan. Serviam in caritate, itulah pegangan kita.
Kijaya. Serviam in caritate, itulah pegangan kita. Unity Indio, dasar pedoman Kam Kijaya. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya yang baru bergabung. Mari kita mulai acara webinar Kamki pada malam hari ini. Saya serahkan ke Ronald Iwan sebagai MC kita. Silakan, Ronald. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, atau saya panggilnya kakak-kakak saja ya. Ya, terima kasih malam hari ini kita diisi oleh Bruder Petrus Partono yang merupakan ada sesuatu yang sangat spesial dari Bruder ini yang terkait dengan ordonya. Betul ya Bruder ya? Spesial, the only one katanya. Dan pada malam hari ini kita Kamki akan mengikuti tema APP yang malam ini mengenai iman dan aksi, dan sepertinya cocok untuk pertemuan pertama dan kedua ya Bruder ya, tema pendidikan dengan kesehatan. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, mari kita buka dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih kami ucapkan padamu, karena pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sharing-sharing secara rohani maupun secara iman yang dalam bentuk nyata yang akan dibawakan oleh Bruder Petrus Partono, sehingga kami semakin terbuka, tahu bagaimana cara menyalurkan dan melakukan tindakan nyata. Bapa yang baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga pada kegiatan malam hari ini kami semua dapat tercerahkan dan terinspirasi, dan juga segala sesuatu yang terkait dengan internet semoga bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini, berkatilah kami Bapa, dan juga kami ingin memberkati teman-teman yang belum bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, nggak panjang-panjang, kita langsung serahkan kepada Bruder Petrus. Malam, Bruder. Selamat malam, baik. Kayaknya saya pernah ketemu loh dulu ini. Kayaknya, semoga pernah ketemu. Yang jelas ketemu ya Mak Kelapa Gading, Bu Eli itu ya. Ketemu nah, itu tiap hari itu. Baik, saudara-saudara sekalian, ini jujur saya minder ketika tadi pertama baru masuk, ada profesor yang masuk tadi gitu. Saya waduh, ini orang gede-gede kabeh gitu ya. Dan sungguh ini menjadi hal yang juga berkaitan ketika ada rasa minder dalam diri kita, karena malam ini kita akan bicara tentang tahun pengharapan, tahun penghormatan kepada martabat manusia, sebuah tema yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk setiap umat, setiap bagian dari gereja. Sebentar, saya suruh anak saya dulu. Baik, saudara-saudara sekalian, saya karena ini ketemu saya sekali, jadi saya tidak bicara per sesi tentang kesehatan, tentang pendidikan, perlindungan sosial, kita akan singgung-singgung saja, tetapi saya akan bicara tentang tahun penghormatan martabat manusia. Jadi Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema tahun penghormatan martabat manusia sebagai gereja yang mau menunjukkan wajah kasih Allah
yang memandang manusia karena martabatnya yang luhur, sekaligus gereja diharapkan menemukan cara-cara kreatif untuk mewujudkan imannya. Tentu ini punya latar belakang yang panjang, latar belakang yang luar biasa, karena di sekitar kita tentu terjadi hal-hal di mana martabat manusia itu sudah sejak pertama itu ada kelas-kelasnya. Karena ada kelas-kelasnya, tadi saya bilang pertama ada profesor. Profesor dalam pendidikan kan orang nomor satu. Orang nomor satu, orang atas. Lalu ada dosen-dosen biasa. Ada mahasiswa. Ada lagi yang paling bawah, yang mungkin tukang sapu kampus dan segala macam. Sehingga kelas itu ada, dan saya orang Jawa, itu juga ada kelas-kelas seperti itu, di mana muncul pandangan dalam orang Jawa itu. Ini kan banyak orang Jawa nggak kira-kira ini? Ya. Kalau banyak orang Jawa, itu kalau manggil orang posisi tinggi, itu panjenengan, paduka, itu untuk raja, pejabat-pejabat, artinya tongkat kekuasaan, orang punya eksistensi paling tinggi. Kalau bicara dengan kromo madya, itu kromo inggil itu untuk paduka, kromo madya itu untuk yang lebih tinggi, yang disebut sampean. Maka saya sering ngomong, oh sampean Bu Edi, sampean Bu Vega, sampean Pak Rifan, sampean. Sampean artinya kaki. Kita bicara saja seolah-olah hanya sebatas kaki, nggak boleh lihat ke atas. Tapi kalau ibu profesor atau sampean itu ngomong sama kita, itu apa? Kowe rene ole, kowe itu apa tahu artinya? Kowe itu anak munyuk gitu ya. Jadi kalau Anda manggil kowe itu anak munyuk. Bayangkan, orang sudah diberi posisi, diberi tempat, dipisah-pisah seolah-olah manusia memiliki kelas-kelasnya. Ada yang normal, ada yang cacat, ada yang ini, ada yang itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Sesuatu yang karena manusia, karena keadaan status, bahkan menjadikan martabat manusia menjadi berkelas-kelas, maka Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema penghormatan kepada martabat manusia, agar gereja melakukan wajah yang berpihak kepada martabat yang luhur itu dan cara-cara kreatif untuk mewujudkan imannya. Maka malam hari ini kita kan bicara tentang itu supaya apa? Membangun keselarasan dengan yang lain. Apa itu martabat? Gimana? Sebentar. Kejauhan. Martabat manusia. Apa itu martabat manusia? Martabat manusia dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara konkret dari Allah. Martabat manusia tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun sampai kapanpun. Martabat yang luhur tidak boleh dirampas oleh siapapun sampai kapanpun dalam situasi keadaan apapun, karena keberadaan manusia yang intelektual, sensitif, afektif, biologis, unsur-unsur manusia. Maka ada intelek, ada yang pinter kayak ya ibu profesor seperti Vega, ada yang goblok kayak saya, frater di samping saya rada goblok juga ya. So, saya ada dua frater di sini. Ada satu frater sini, SC ada di sini, lalu ini ada satu karyawan saya. Ya intelektualnya beda-beda, dalam sensitifnya beda-beda. Kalau saya ngomong sama Bu Eli, itu saya ngomong, Bu Eli, kok cerewet banget toh? Bu Eli tertawa, mana ada Bu Eli nggak itu tadi ya? Itu Bu Eli. Tapi kalau saya ngomong sama Bu Vega, Ibu kok cerewet banget, langsung mendelep loh Bu Vega. Sensitif, manusia punya sensitivitas, afektif, ada kehangatan, ada sesuatu relasi dan biologis nampak. Maka manusia harus nampak. Kalau nggak nampak itu setan. Itu yang nggak pakai foto setan itu manusia, nggak ngerti aku ya. Pak Rifan, Pak Luciana itu nggak ada fotonya itu ya. Jadi yang nampak, biologis nampak kelihatan. Itulah yang menjadikan kita bahwa manusia itu persona, manusia yang seorang pribadi yang utuh. Jadi setiap kita itu utuh, Allah menciptakan kita utuh sejak semula diciptakan dalam keadaan sempurna Adam dan Hawa, dan di sanalah manusia dari semula diciptakan semartabat dan utuh, bahkan secitra dengan Allah. Bahkan nggak ada yang bisa ngenyek. Petrus Partono itu hitam jelek loh. Jelek-jelek ini secitra sama Allah loh. Kita secitra sama Allah. Apakah yang merasa ganteng seperti Bapak Ronald misalnya? Apakah Allah yang ganteng-ganteng gitu? Belum tentu. Malah Allah yang cengkur kayak saya ini bisa kok. Karena kita semartabat, secitra, segambar dengan Allah yang sejak semula adalah persona.
yang utuh, pribadi yang utuh yang diciptakan oleh Allah dalam diri kita. Maka nilai dari martabat manusia adalah nilai seseorang manusia atau seorang pribadi dihormati oleh hak asasi. Termasuk nilai manusia sejak dalam kandungan layak dan harus mendapat penghormatan akan hidupnya. Prinsip ini membawa konsekuensi yang memiliki kewajiban melindungi yang lemah. Maka Atma Brata hadir dalam diri setiap karyawannya, dalam setiap orang yang di dalamnya, bagian dari memberi penghormatan ini. Maka bulan ini kami bangun rumah baru jadi. Rumah apa? Rumah untuk perempuan yang hamil ditinggal pacarnya dan ditolak oleh keluarganya. Kami sedang bangun satu rumah, sudah jadi, dan minggu ini, kalau nggak salah hari Minggu atau Senin besok akan masuk satu perempuan hamil yang sudah 8 bulan pula usia kehamilannya. Sejak dalam kandungan, sejak dia belum secara nyata nampak dalam tanda kutip persona di dunia pun mendapatkan penghormatan dari keberadaannya, dan prinsip ini memiliki kewajiban melindungi yang paling lemah. Siapa yang paling lemah? Bayi janin dalam kandungan itu paling lemah. Kenapa? Karena dalam bisa diperlakukan kita tidak tahu, maka ketika orang hamil hanya ada dua kemungkinan. Dia hanya bilang, "Bruder, saya bunuh kandungan saya atau saya bunuh diri." Orang-orang yang lemah. Martabat manusia yang sejak semula harus pantas untuk dihormati karena dalam hidup mereka, dalam keberadaan mereka ada persona yang utuh dan diciptakan oleh Allah. Lalu siapakah manusia itu? Mana puncak evolusi? Ini kan orang-orang insinyur semua, dulu pasti belajarnya biologi gitu ya. Biologi itu ya setidaknya kenal Darwin gitu. Kalau nggak kenal Darwin ya saya rasa ya dulu waktu belajar nggak masuk itu. Kalau sampai Bu Eri sama Bu Vega itu nggak kenal Darwin, itu ya nggak masuk waktu sekolah gitu ya. Jadi puncak dari evolusi perkembangan dari primata menjadi manusia, puncaknya adalah pada manusia berjalan tegak berdiri sehingga membuat otak menjadi besar dan membuat manusia dengan tangannya terampil dan mampu mewujudkan apa yang dipikirkan. Karena otak menjadi besar lalu memikirkan, tangan terampil menciptakan, bahkan dengan tangannya mampu menciptakan segala alat-alat yang bisa membantu dia. Maka dalam sejarah, prasejarah pun orang sudah membuat alat-alat dari batu dan segala macam, itu adalah dari kemampuan otak menciptakan alat untuk menjadikan dalam mempermudah dari perjalanan hidup mereka. Dan seorang filsuf bernama Romano Guardini menyebutkan manusia adalah pribadi yang utuh, integral, spiritual dan kreatif. Selalu dan di mana saja ia berada, ia menjadi dirinya sendiri dan tahu menempatkan dirinya. Ada filsuf lain juga, seorang Yesuit, Marciano Vidal, mengatakan manusia adalah realitas yang kreatif, ia dapat mencipta sesuatu. Manusia yang sungguh persona luar biasa menjadi puncak evolusi dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan sesuatu. Dan manusia memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain. Dalam tanda kutip kesempurnaan ada pada manusia adalah, kok nggak bisa turun? Sorry, saya itu nggak begitu pinter. Turun lagi. Manusia ciri-ciri yang dimiliki oleh ciptaan lain, yaitu manusia yang berakal budi. Maka zaman kita sekolah pun selalu dibilang manusia yang bedakan itu punya akal budi. Karena akal budi, jadi punya akal, punya otak yang tumbuh, punya budi, punya akal budi. Manusia awal dengan akal budinya selalu bertanya dan menemukan jawaban dari yang ditanyakan itu dengan menciptakan sesuatu. Misalnya, Ibu Wega itu, saya perempuan kok dikasih telingaku kok gini gimana? Dia mulai, oh telinga ini jadi lebih indah, bagaimana caranya? Mulai dia beli berlian, taruh berlian di sini. Jadi kalau Bu Wega pakai berlian itu tambah cantik. Itu gara-gara tanya kenapa pakai ini, kenapa kok telinga saya paling bawah kok ternyata bukan tulang, oh ternyata dibolong kasih berlian. Maka kalau Bu Vega pakai berlian semakin hari semakin cantik gitu ya. Besok pakai. Tapi kalau Pak Riwan pakai berlian bahaya, itu jangan pakai berlian dulu gitu ya. Jadi sesuatu, manusia punya akal budi. Manusia memiliki komunikasi berbahasa. Maka manusia juga puncak berbahasa paling sempurna ada pada manusia. Maka komunikasi, ngomong bahasa
bahasa dalam bahasa apapun, mau Inggris, mau apa, adalah kemampuan berbahasa ada pada manusia dan bisa terpahami baik verbal, non-verbal, dan segala macam kita. Bahkan bahasa tubuh pun kita punya. Kalau yang lain-lain mungkin dalam tanda kutip ada, tetapi tidak sesempurna kita, karena manusia adalah puncak dari evolusi dan bahasa, kemampuan untuk membangun komunikasi. Bahkan dari bayi ada itu di internet, bayi dua ngomong ke BBBB, yang satu bisa jawab, yang satu jawab, sedangkan kita nggak itu bahasa apa. Itulah bahasa pertama manusia, ternyata lama-lama mengalami kesempurnaan dan muncul di bahasa seperti bahasa Indonesia yang kita pakai. Manusia juga memiliki hati nurani, ini yang utama. Dengan hati nurani, manusia cenderung memilih yang baik saat mengambil keputusan. Hati nurani membuat manusia memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan untuk merefleksikan, tidak hanya membandingkan namun juga menyatakan rasa persetujuan dan juga ketidaksetujuan. Maka yang hati nurani bagian penting dalam hidup manusia yang dimiliki oleh manusia, dan yang berikutnya manusia memiliki Bruder, lanjut Bruder. Manusia memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia bisa menentukan pilihan-pilihan berdasarkan akal budi, kemampuan berbahasa, dan hati nurani. Pilihan, keputusan diambil dan dilakukan karena kehendak bebasnya itu. Kapan-kapan nanti kalau diundang kitab tentang kehendak Allah, saya pernah memberi itu kalau nggak salah di Pondok Indah, itu bicara tentang kehendak ini saja hampir 1,5 jam, itu satu yang saya untuk mereka. Jadi manusia memiliki kehendak bebas. Kehendak Allah atau kehendak sebagai manusiawi ada dalam diri setiap orang. Karena ciri-ciri manusia yang adalah rahmat Tuhan sebagai jati diri manusia ini, maka jadi 4 itu menjadi jati diri manusia, maka manusia perlu dididik untuk menjadi pribadi yang melakukan tindakan yang baik, yang benar sebagai penghormatan kepada sesama. Kata dididik inilah yang masuk mulai iman. Iman masuk, keimanan manusia di mana harus menjadi pendidikan ada, karena manusia diciptakan sejak pertama. Kalau Anda membaca kitab suci itu dalam Kejadian bab 1 ayat 28 itu dikatakan di sana, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas itu. Manusia diberi pilihan oleh Allah, diberi nilai luar biasa, berkuasalah atas itu. Tetapi di satu sisi, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, bab 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka manusia yang pertama diciptakan untuk menjadi penguasa. Tetapi di satu sisi Allah mengatakan untuk menjadi pemelihara Taman Eden. Pilihan diberikan kepada kita. Maka orang yang beriman, yang tentu mengalami Allah, dalam tanda kutip mengalami pendidikan, orang dididik. Karena ciri itu maka perlu dididik menjadi pribadi yang melakukan tindakan-tindakan, maka pilihan-pilihan apakah menjadi penguasa atau menjadi pemelihara ada dalam diri kita, maka diharapkan manusia kembali bercermin pada saat ini dengan satu pribadi istimewa yang bernama Yesus, yang telah menjadi tongkat kesempurnaan. Maka dalam kitab suci, hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Allah, sempurna dalam hal baik, sempurna dalam hal luar biasa, sempurna dalam hal cinta, dalam hal agape, dalam hal segala macam cinta itu tumbuh seperti Yesus sendiri. Maka tindakan-tindakan baik itu kita melihat dalam masa pandemi ini. Misalnya di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang diberi akal budi, yang diberi kemampuan bahasa, yang diberi hati nurani, dan yang diberi kehendak bebas itu, dengan rahmat ciri-ciri yang dimiliki ciptaan lain, manusia memiliki peluang yang sama.
entah peluang baik atau peluang jahat, entah peluang di penguasa atau peluang untuk menjadi perawat alam semesta, manusia bisa menjadi sangat murah hati atau menjadi malah korupsi. Maka ketika pertama muncul bansos segala macam, ternyata ada satu menteri yang mungkin sudah kaya, sudah luar biasa, ternyata bahkan mengambil bansos, diambil 10.000 untuk dia. Maka pada masa pandemi menjadi manusia yang mau menjadi penguasa atau merawat, yang jujur atau yang tidak jujur, bahkan menjadi pembina atau pembinasaan, semua adalah pilihan pada manusia itu sendiri. Maka KAJ dalam tanda kutip tema yang diberikan, kita harus terus dan tetap melakukan yang baik di tengah pandemi, menampakkan wajah Allah. Tadi saya bilang pertama, menampakkan wajah gereja, wajah Allah yang penuh kerahiman, yang memberi penghormatan kepada martabat manusia yang luhur dengan cara-cara kreatif untuk mewujudkan iman gereja itu untuk menyentuh semakin banyak orang. Maka apa yang dapat kita lakukan dalam penghormatan pada manusia? Apa yang bisa kita lakukan dalam penghormatan martabat manusia saat ini? Tentu saat ini baru kita masuk dalam tema. Tema yang diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta adalah pertama-tama gereja yang berpihak pada bidang pendidikan. Maka membangun komitmen aksi nyata kepada mereka yang lemah dan terlupakan. Dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk kesehatan, dalam perlindungan sosial, dalam bidang usaha informal makro, dan Atma Brata menjadi bagian wajah gereja yang sini. Maka pendidikan Atma Brata punya TK yang bayar hanya 7.000 sebulan dari keluarga miskin, memberi beasiswa anak-anak bahkan sampai kuliah, memberi kesempatan anak-anak mendapatkan tempat lebih baik, memberikan biaya-biaya, santunan-santunan pendidikan, bahkan ada yang sampai lulus dokter penyakit dalam segala macam anak saya. Ini tahun ini ada satu yang akan lulus dokter gigi dari Udayana, memberi peluang orang kecil, memberi komitmen aksi nyata kepada mereka untuk mendapatkan hal baik. Kesehatan, Atma Brata ambil bagian tadi dalam program membantu perempuan hamil dengan klinik sosial. Nah, kemarin itu saya punya klinik sosial yang saya datang, saya ketemu sama dokter saya, dokter ngomong, "Bruder, obat batuknya entek," gitu ya. Dia bilang obat batuknya entek. Ya baik, saya maka kemarin kalau Bu Pega baca kan saya tulis toh ya, obat batuk entek gitu. Ternyata hari ini dari BSD tadi Pak Engki datang itu ke Bu Nini itu bawa obat batuk segala macam. Ternyata tadi yang saya bilang kemampuan komunikasi itu dipakai ketika kita mewartakan yang kita kerjakan di hal baik. Maka bidang kesehatan kami memberi juga mereka yang sumbing. Kami membantu orang-orang yang stroke, memberikan apa yang dibutuhkan kepada mereka, memberi komitmen terus berpihak. Bahkan anak-anak cacat kami membantu dengan perlindungan, memberi mereka sarana, memberi fisioterapi dan segala macam, berpihak kepada mereka. Perlindungan sosial, ini ada satu kejadian, itu ada satu tanggal 15 Desember, itu ada sesuatu yang istimewa ketika Dewan Gereja dari katedral itu nelpon saya. "Bruder, kami ada satu ibu-ibu yang ditinggal di depan Gua Maria, yang anaknya sudah meninggal pergi, ini sudah 2 jam lebih, dia nyari anaknya nggak ada, dan ada surat yang ditulis di sampingnya, daripada saya membunuh mama ini, lebih baik saya tinggal di gereja. Apakah boleh dibawa ke Atma Brata?" Maka ini perlindungan sosial. Saya bilang oke, silahkan dibawa di Atma Brata. Syukur pada Allah sampai sekarang masih kerasan dan masih hidup di Atma Brata. Jadi banyak lansia-lansia miskin yang dibuang di jalan, yang tidak mendapat perawatan, diurus oleh lansia Atma Brata, oleh rumah lansia Atma Brata, maka memberi ruang kepada mereka yang miskin, memberi ruang lebih luas mereka yang berdampak karena corona. Maka kami terus bergerak. Lansia yang tidak diperhatikan, kami perhatikan. Bahkan saya menjadi sombong dalam masa pandemi, kami bahkan bisa beli satu rumah untuk lansia, beli tanah yang akan dibangun untuk lansia 3, bahkan doain. Kemarin saya itu ulang tahun, ada orang baik banget, itu bisa telepon saya.
Bruder, saya punya intensi begini-begini, ini pas ulang tahun Bruder, dia kirim saya duit sekitar 2M, dia suruh saya beli rumah untuk lansia keempat. Ada peluang memberi ruang kepada orang lain, ruang yang luas kepada orang miskin, maka lansia-lansia. Tapi saya kalau Ibu Profesor lansia nggak saya terima Dharma Brata, ini lansia yang nggak diurus. Abu Vega apalagi kalau mau masuk tendang nggak boleh akun ya. Ini lansia yang tidak diurus, yang tidak punya keluarga atau punya keluarga dibuang, yang masuk di sini. Memberi kesempatan, memberi peluang kebaikan kepada UMKM. Maka Atma Brata hadir mengangkat martabat. Hari ini yang tadi renungan tadi sore juga saya kirim, itu dukungan paling istimewa itu apa? Untuk martabat manusia dalam situasi sulit, situasi yang tidak berdaya, dukungan apa? Dukungan doa, baik. Dukungan motivasi, baik. Dukungan duit yang paling penting. Kenapa? Ada satu ibu-ibu, anaknya 4 biji, sama suaminya datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya yang ngomong, Pak Bruder, saya diusir dari kontrakan. Kontrakannya di mana? Di situ saya tahu. Oh, di Bu Mamat ya. Iya. Saya sudah tidak bayar 2 bulan, saya diusir, suruh pergi. Saya harus bagaimana? Yang kontrak ya sudah, apa yang dibutuhkan, saya butuh duit sekian. Saya panggil bendahara saya, Tik, tolong itu diurus, kasih duit, dan besok minggu dia akan pindah di kontrakan di samping rumah saya, rumah yang dekat lansia situ juga. Sebuah dukungan, ruang. Begitu banyak karena masa sulit, masa pandemi orang tidak bisa bergerak karena situasi orang hadir, maka kami bantu UMKM. Kami membantu banyak warung-warung agar orang-orang kecil yang punya warung itu, yang berbesmili, kemarin siang itu saya kunjungi karena saya ada satu warung Padang yang kami bikin, ada 12 anak yang tidak sekolah pula lalu di warung Padang itu. Saya ngobrol sama satu ibu-ibu, dia bilang kok ya kebetulan orang tetangga. Saya tanya, loh kok ibu kayaknya suara orang Jawa, orang mana? Aku orang Klaten Mas, apa do karo aku? Ngobrol-ngobrol, dia jual nasi rames, dia bilang, loh ibu jual di mana? Di samping Hermina. Dulu kalau saya jualan itu sampai 7 termos Mas, satu termos saja nggak habis nasinya. Biasa kan 10 liter itu, kan biasa 70 liter, ini nggak habis kalau jualan saja. Situasi memang tidak mudah. Maka kami berpihak, membantu UMKM, memberi biaya mereka, terus bergerak. Apa ini bisa terus? Ternyata Tuhan punya rencana. Tanggal 3 itu anak saya WA saya, ayah apakah nasi dilanjutin? Biasa yang nyumbang kami tanggal 20 itu sudah transfer duit. Ini sampai tanggal 3 nggak transfer saja. Oke, lanjutin saja. Tuhan pasti punya jalan, nanti saya transfer. Tanggal 5 itu yang bantu itu saya nggak pernah nulis, nggak pernah dalam itu nulis renungan ke dia. Bruder maaf terlambat, ini untuk nasi bungkus bulan Maret. Sebuah nilai. Berpihak kepada mereka, Tuhan juga punya jalan. Maka ketika kita mendidik hati nurani, mendidik ke istilahnya komunikasi, akal budi kita, menyerupai Yesus yang peduli kepada orang lain, yang sakit, yang pendidikan, kesehatan, pelindungan sosial, usaha makro, Tuhan pasti memiliki jalan dan memberi jalan kepada kita. Juga bagian kita ikut melestarikan lingkungan yang ada dengan ekoenzim, menanam pohon, memperbaiki setiap kerusakan yang ada, yang boleh hal kecil-kecil. Maka kami sering juga jalan, maka kami akan bikin satu taman. Saya beli tanah, ini saya akan bikin satu taman, orang-orang daerah Cilincing bisa bermain di taman itu pula. Bagian dari kita berpihak pada lingkungan, berpihak kepada alam ini, karena kita ingat Allah meng-create kita, ia menanamkan dirinya hadir di bumi untuk membangun solidaritas manusia sebagai sakit eskatologis yang berdiri di bumi. Kita bisa mengatakan tentang sosial luar biasa, tapi ketika kita tidak mencintai bumi, kita juga akan menjadi hancur karena bumi tidak lagi tempat yang indah bagi kita dan tidak menjadi dalam tanda kutip adalah istana bagi kita. Yang keempat adalah melakukan seperti apa yang menjadi tema dalam renungan APP malam hari ini yang tadi saya bilang, kesehatan, pendidikan, difabel, tentang makro dan segala macam itulah. Maka martabat manusia harus menjadikan kita melihat orang lain dalam kacamata yang sama sebagai saudara, sebagai rekan yang sama-sama berjalan.
Dulu saya itu minderan, saya juga minder sekali. Saya pernah ngajar SD, ada satu anak, itu namanya Mayor. Karena namanya Mayor, itu ternyata Tuhan beri Mayor juga, itu giginya keluar. Karena giginya keluar, itu sering dihina oleh teman-temannya. Mayor tonggos, segala macam. Saya ngajar dia, itu ternyata ketika saya ajar, saya panggil Mayor. Apa yang istimewa dari Mayor? Orang bilang, nggak ada. Wes jelek, hitam, giginya tonggos. Itu di Marsudin ini. Tonggosnya gigi Mayor. Inilah keistimewaan dia yang menjadikan ia berharga. Loh kok bisa gitu, Bruder? Karena kalau nanti Mayor ini jalan-jalan pergi ke mall, Kelapa Gading, hilang sendiri, nyarinya paling gampang. Dicari Mayor yang giginya tonggos. Itu kan gampang. Oh, di sono tadi, di sono. Hitam tonggos. Lebih gampang lagi nyari, toh ya. Maka martabat yang sering kali menjadi bahan hinaan, bahan merendahkan, ternyata menjadi istimewa di dalam hidup kita ketika kita melihat dalam terang Tuhan, akal budi yang disinari oleh Tuhan. Maka hal-hal yang terjadi seringkali manusia membedakan. Orang sering mengatakan lawannya hidup itu mati, terang itu gelap, kaya itu miskin. Siapa yang bilang kaya itu lawannya cukup? Mengapa? Karena dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 itu atau bab 26 itu dikatakan manusia diciptakan serupa dengan Allah. Manusia diberkati oleh Allah. Manusia dicukupkan oleh dalam tanda kutip kebutuhannya dengan alam semesta dan manusia diciptakan baik adanya. Maka Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema menghormati martabat manusia karena manusia sejak semula diciptakan apa adanya adalah baik adanya dari sejak semula sehingga mereka layak untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan yang sama. Kita mulai menghilangkan. Memang ada satu buku yang kemarin saya baca di atas itu Levinas gitu ya. Filsafat Levinas itu mengatakan luar biasa mengapa terjadi pembunuhan. Waktu Nazi dibunuh sekian juta tahun 36 sampai 45. Waktu Priok dibunuh sekian segala macam. Mengapa martabat manusia sangat tidak dihormati? Itulah yang terjadi sama dalam Injil bacaan yang tadi saya katakan dalam kitab Kejadian menjadi penguasa yang seolah-olah besar, yang luar biasa dan bukan menjadi perawat alam semesta. Datanglah untuk dalam tanda kutip yang ayat 15 bab 2 tadi yaitu untuk merawat dan melindungi dunia. Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka kita harus mendidik apa yang ada pada diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa merawat kehidupan itu dan bersyukur kami di Atma Brata boleh ambil bagian itu. Dalam masa pandemi kami boleh bergerak, kunjungan, memberi obat, memberi sembako dalam kemana-mana bahkan sampai sekarang. Maka tadi dalam perbincangan ini tadi, Bruder punya minyak tadi, itu sesuatu yang luar biasa ketika kami bergerak, mengangkat martabat, menghormati orang miskin, kami tidak pernah kurang walaupun tidak pernah berkelebihan. Itu yang dikatakan oleh seorang Yesuit. Itu ada toh? Dikatakan kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami tidak berkelimpahan, tetapi rahmat Allah mencukupkan. Maka lawannya kaya itu cukup. Orang yang cukup dengan rahmat Allah pasti hidup menjadi luar biasa. Dan kami selalu mengatakan cukup dalam pelayanan dan ternyata boleh terus bergerak. Boleh terus melakukan, boleh terus membawa bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keperluan anak cacat, segala macam, bahkan yang hamil tanpa family ditolak. Kami terus melakukan itu sebagai bagian dari memberi ruang kepada orang lain, memberi tempat dalam tanda kutip orang-orang istimewa itu dalam situasi apapun kami boleh terus ada dan bergerak. Kami juga bersyukur, maka saya punya 4 prinsip yang juga sering saya katakan dalam pelayanan, punya 4 prinsip. Jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab, relasi yang baik, Tom pasti dapat jempol. Tuhan pasti mencukupkan dengan caranya, maka saya punya emak-emak, ya Bu Veka, ya Bu Eli, segala macam, itu yang di Kelapa Gading, bagian dari pribadi-pribadi yang boleh ikut ambil bagian
untuk karya ini, untuk pelayanan ini, bahkan untuk menghormati martabat manusia dalam tanda kutip yang telah menjadi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 5 tahun ke depan, penghargaan menghormati martabat manusia. Semoga kita terus mau mengingat, terus mau untuk ingat diri kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi manusia persona yang utuh, yang dalam sejak semula semartabat dengan Allah, serupa dengan Allah, secitra dengan Allah. Kita boleh terus melakukan hal baik dengan aksi nyata untuk orang-orang di sekitar kita. Maka kapan-kapan pergilah ke Atma Brata. Saya ajak nanti ke sekolah murah, ke klinik murah, ke BLK. Ini Frater Kefas itu bantu di BLK ya Frater ya. Itu ngajar anak-anak yang putus sekolah, yang umur 24, 17, 24 ada di Atma Brata. Kita pergi ke Sampahan, ke lansia luar, ada 400 lansia luar yang kami kirim sembako sebulan 2 kali, itu rutin terus dilayani. Juga lansia, rumah lansia dalam, rumah untuk yang hamil tanpa family, ada BLK yang akan dibuka di Sunter, dan ini boleh menjadi karya-karya yang boleh bertumbuh. Bahkan kami punya warung Vincentian, toko Vincentian yang menjual barang-barang bekas, maka kami dari Serpong, Kelapa Gading, dari Permata Buana, dari mana-mana orang ngirim barang bekas di sini, kami boleh melakukan. Kalau kami menerima barang bekas, bukan berarti itu sesuatu yang tidak bernilai, ternyata bernilai. Ketika orang sebelum pandemi, orang punya banyak tabung gas, tabung oksigen nggak dipakai, dibawa ke Atma Brata. Ada 40 biji, saya bingung untuk apa ini banyak sekali. Ternyata gara-gara corona, habis tabung gas nggak balik semua juga, orang pinjem kemana-mana, bisa memberkati banyak orang pula. Membuka ruang, terbuka, semartabat orang lain dalam kerangka iman kepada Allah, Allah mencukupkan. Percayalah kepada Allah, Allah bertindak ketika kita mau menghormati martabat manusia di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bruder Ronald. Mana MC kita? Sudah. Ya, silakan. Ronald. Suaranya di-mute Ronald. Ya, suara di-mute ya. Di-mute Ronald, di-unmute. Nah. Oke. Soalnya di-mute dari host. Oh ya? Aku nggak bisa unmute sendiri. Aku nggak mute, masa? Oh. Ya, tadi aku udah klik-klik nggak bisa. Ya terima kasih banyak sekali, Bruder Petrus, luar biasa. Ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh Bruder dan teman-teman ya di Atma Brata. Itu benar-benar penghormatan martabat manusia yang menurut saya luar biasa sekali. Dan contoh nyata yang mau bertindak. Tadi salah satu contoh yang ya, betul sekali Pak Michael. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan ataupun apapun, silakan raise hand maupun tulis di chat. Karena Bruder ini luar biasa. Kalau kita mau... Pak Rifan, saya tanya dulu ya. Tadi Pak Rifan mengatakan pertama Bruder yang only one in Indonesia tadi gitu ya. Yoi. Satu pertanyaan, kenapa Urduni kok beda gitu ya? Saya kenalin diri dulu saja. Nama saya Bruder Petrus Partono PSS. Itu apa PSS? Paroki Salib Suci. Dulu saya anggota sebuah institusi bruderan, karena something wrong, ada sesuatu yang salah. Tanggal 8 bulan 2 2008 saya istilahnya ya diusir gitu ya, diusir. Tapi setahun berikutnya saya dipanggil kembali ke Jakarta. Lalu tahun kami di sini, tahun kedua Monsinyur datang, langsung Monsinyur sama gereja paroki supaya tidak menimbulkan dalam tanda kutip pertanyaan, dikasih nama saja Bruder Petrus Partono PSS, Bruder Paroki Salib Suci yang mengurusi karya sosial Paroki Salib Suci. Ngurusi apa? Ngurusi nama, hanya nama doang. Nama Atma Brata, karya gereja yang sudah mati tahun 96, sudah tidak bergerak, Bruder tolong dihidupin.
waduh gimana cara ngidupin ya, itu akhirnya kami mulai dengan bikin sekolah kecil, lalu klinik, lalu boleh berkembang. Setelah 2010 saya mulai masuk betul di sini, bulan Agustus 2010, 12 tahun kami sekarang di Atma Brata, rumahnya udah 16. Bahkan bisa dibilang dengan Kemayoran ada 18 rumah untuk karya membantu orang-orang miskin, termasuk punya warung-warung itu. Bersyukur, doain pula, ini tahun ini kami akan diminta oleh Romo Vikep untuk memikirkan satu rumah berikutnya, ODGJ, ODGM. Orang dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan mental yang KAJ belum punya. Jadi dia minta Bruder tolong dipikirkan itu juga. Maka kami sedang berkumpul dengan para psikiater, psikiatri, orang-orang yang bisa punya hati. Bahkan kami nanti akan buka balai latihan kerja, perawat untuk lansia dan juga dengan orang kebutuhan di Sunter itu untuk mendukung program semoga menjadi congiver teman itu ya, teman baik untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Jadi PSS itu memang Urdu ternyata, tapi di dunia juga ada. Di Amerika itu ada satu uskup yang PSS juga, bahkan 2 tahun 3 tahun lalu ada satu PSS, tapi kongregasi PSS yang sungguh sana diangkat menjadi katedral oleh Bapak Fransiskus juga. Jadi PSS ada banyak banyak, tapi hanya di cincin saya. Semoga saya anggota luar negeri juga nanti. Itu sebuah nilai bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana baik, martabat. Ketika saya direndahkan, Tuhan martabat manusia saya masih tetap dalam Tuhan dan boleh menjadi Bruder PSS, boleh ada di paroki Salib Suci, bahkan dalam tanda kutip ini sombong ya, sombong sedikit. Pastor paroki saya itu pernah marah sama saya, pastor paroki udah pindah, pernah marah sama saya gara-gara sepele. Dia memberi renungan di Sudirman, itu ditanya, Romo dari mana? Oh saya dari paroki Cilincing. Parokinya Bruder Petrus ya? Bukan, Bruder Petrus paroki saya gitu. Ternyata paroki sama Petrus Partono kenal Petrus Partono sedikit gitu ya. Syukur pada Allah gitu ya. Ternyata ya itulah yang boleh terjadi. Jadi PSS sesendiri ada di sini, tapi doakan kami boleh di sini, maka selalu ada frater yang top di sini, ada frater yang bantu di sini, dan mulai Januari ini ada satu suster OP yang ikut membantu karya, yang mendampingi yang hamil tanpa family, yang ditolak itu akan satu suster OP, karena kalau lahir bayinya ditaruh di si Buncel, orang tuanya ya ada yang kuliah, ada yang kerja lagi atau apa, tapi bayi ditaruh si Buncel. Maka ini juga bagian pengangkatan martabat manusia. Martabat Petrus Partono itu nggak punya istri, nanti akan punya anak nama belakangnya Partono semua gitu ya. Ternyata saya lebih kaya dari Bu Eli, itu paling punya 3 biji cewek, saya nanti punya banyak cowok cewek Partono semua gitu ya. Jadi ini juga bagian untuk melindungi kehidupan martabat manusia. Dari sanalah kami boleh terus bergerak. PSS menjadi dalam tanda kutip wajah gereja. Jadi kalau lihat wajah Petrus Partono itu wajah gereja yang berpihak pada orang miskin. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bruder. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sudah diperkenalkan langsung oleh Bruder sendiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa unmute atau raise hand. Atau Frater mau sharing. Bruder minum dulu. Ya, saya tanya apa Frater mau sharing, Frater Bruder Kimawon, ngono lho ternyata. Monggo Frater. Terus sini Ter, kamu kenalin Ter. Bruder, sorry mau nanya, dulu pernah ngurusin ini nggak di Cilincing yang ngajarin anak-anak di apa yang pakai bambu-bambu itu? Ya, itu milik sekolah kami. Jadi kami punya sekolah bambu. Itu anak-anak memang belajar di situ. Sampai sekarang juga masih ada, hanya karena masa pandemi ini kami tidak lagi melakukan yang sekolah bambu, yang anak tambahan belajar SD, kami berhenti, tapi anak TK-nya masih. Maka tetap masih berpihak untuk mereka yang kecil itu, tapi program untuk beasiswanya mereka masih terus kami lanjutkan, jadi membantu anak-anak itu dalam tanda kutip yang sekolah swasta yang belum begitu, yang dalam memang negara membantu bos, tapi untuk transportasi segala macam tidak, itu kami masih membantu anak-anak itu. Jadi kalau di Cilincing itu memang overdosis ya.
Jadi sekolah itu lebih sedikit dari anak. Jadi ternyata keuntungan reformasi itu setelah reformasi itu angka kelahiran banyak. Maka kami punya TK, muridnya 600, nggak kurang-kurang, bahkan bisa tambah. Kok orang kok punya banyak anak? Ternyata orang punya anak itu di sini 6, 7, bahkan saya heran ada yang punya 14 anak loh, saya itu heran. Kecil-kecil kayak aduh Gusti Allah njuk ngapura gitu ya. Jadi kalau sekolah itu ada survei yang boleh sekolah dari keluarga yang low, keluarga yang miskin. Ini adiknya. Nah, kapan survei? Nggak usah survei, wong adiknya jelas miskin gitu ya. Ada yang 7 saya lihat. Bahkan sorry, ada 1 yang di pinggir laut, anaknya 21. Saya bilang, tiap tahun gua ngurusin anak lu doang aku. Jadi anaknya banyak sekali. Umurnya 40-an, sekian anaknya 20-an. Ternyata setiap tahun jadi hamil, keluar, hamil lagi. Jadi kadang saya juga bingung, ini orang kok bisa begitu gitu ya. Itu ada juga di Cilincing. Jadi sekolah itu masih ada dan masih boleh berjalan di Cilincing. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih Bruder. Silakan yang mau bertanya. Boleh nanya? Boleh. Silakan, Bro Andreas dibuka dong videonya. Bro. Silakan Bang Andreas. Halo. Ya. Selamat malam, Bruder. Selamat malam, Pak. Ya, terus terang penuturannya menarik sekali. Justru yang saya mau nanya kadang-kadang gini, seperti tadi dijabarkan, di dunia ini ada orang yang kaya, ada orang yang cukup, ada orang yang miskin. Satu hal yang tentang rumah menampung wanita-wanita yang hamil tanpa keluarga. Saya mengamatin di Kemdikbud ya. Waktu itu sempat ada keluar peraturan tentang kekerasan seksual kan. Itu ada disalahartikan bahwa menteri kita mendukung kekerasan seksual di sekolah-sekolah gitu di. Dan berdasarkan survei katanya nomor 1 justru terjadi di madrasah, kedua di perguruan tinggi. Saya mau bertanya apakah tidak dipersepsikan bahwa rumah penampungan untuk orang-orang yang hamil tanpa keluarga itu kita juga dianggap mendukung kekerasan seksual. Jadi kan diasumsikan bahwa orang itu boleh hamil tanpa keluarga dan ditampung oleh rumah penampungannya Bruder gitu. Kan artinya setiap kegiatan perbuatan baik itu kadang-kadang suka dipersepsikan sama orang-orang negatif gitu. Gitu Romo. Betul. Baik, terima kasih. Itu memang pertanyaan bagus sekali, bukan hanya tentang rumah penampungan, bukan yang hamil, bahkan setiap karya yang kita lakukan selalu ada persepsi dalam tanda kutip, ada faktor kristenisasi segala macam. BLK pernah ditutup, klinik pernah ditutup, sekolah ya ditutup. Jadi tapi setiap kami ditutup itu kami selalu bilang ini karya Allah, pasti punya jalan. Ketika pernah ditutup di tingkat kecamatan, ternyata lebih luas, ditulis di Quran sampai tingkat wali kota. Wali kota datang, ternyata menjadi lebih baik karena dikenal di mana-mana. Tapi khusus yang tentang kasus hamil tanpa suami yang ditolak, memang ini dilematis pula. Bahkan dulu yang menangani adalah para suster RGS Gembala Baik Jatinegara, karena satu faktor sehingga mereka menutup karya itu. Tapi apakah gereja tidak berpihak? Maka kami dengan cara memelihara mereka, merawat mereka dengan cara dititipkan di rumah lansia. Jadi tidak mencolok juga dengan masyarakat, tahunya itu bagian dari rumah lansia Atma Brata. Apakah kita dipandang berpihak pada pelegalan seolah-olah? Tentu edukasi menjadi penting pula. Maka saya juga kerjasama dengan dokter yang mengedukasi anak-anak yang di Cilincing segala macam. Tetapi juga kecolongan, bahkan kejadian ada 2 anak kembar, ini hamil dua-duanya, dalam tanda kutip hamilnya sama siapa? Yang satu ditanya, ini umurnya 19 tahun, kamu kok bisa hamil sama siapa?
Dia bisa ngomong sama 16 orang, sama itu. Nah, itu ada. Termasuk ada satu yang bikin saya, yang mana dari antara 3 orang itu, karena dia bilang salah satunya dari satpam samping rumahnya Buder. Dia aku satpamnya 3, yang mana gitu saya, gitu juga ada ya. Itu ada. Yang satu 13 orang yang niduri dia. Tapi dia hamil dua-duanya akhirnya. Apakah kita tidak menolong? Menjadi pertanyaan. Akhirnya kami harus menolong. Maka kami selalu kerjasama. Relasi hubungan dengan RT segala macam juga penting, sehingga kita cari domisili dengan RT, kerjasama harus baik dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah. Tapi apakah dipandang berpihak dalam tanda kutip untuk hal negatif, kami juga tidak setuju. Tapi ketika ada seperti itu, apakah kita diam? Apakah kita tidak melakukan sesuatu? Maka kami mengambil keputusan ikut ambil bagian untuk merawat itu, karena itu akan tetap ada. Sesuatu yang negatif, situasi yang kotor, yang jelek akan tetap ada. Contoh, rumah kita itu bagus luar biasa. Tapi ada satu tempat yang disebut sebagai WC. WC itu tempat yang selalu tidak diberi penghargaan, tetapi selalu ada. Bahkan kalau di Jawa itu ada peceren. Peceren itu tempat keluarnya kotoran dari dapur, gitu ya. Itu ada. Apakah kita bisa menutup hal-hal seperti itu? Tidak. Tetapi apakah kita menyetujui hal itu? Tidak juga. Tapi ketika ada efek yang ada, kami harus ikut ambil bagian. Maka sampai dibikin rumah untuk membantu mereka. Tapi memang penghuninya tidak terlalu banyak. 1, 2 hamil, lalu lahiran, pindah, ada lagi 1. Bahkan ini kosong sebulan, ada lagi 1. Karena kami tidak mempromosikan secara besar, hanya dari mulut ke mulut teman-teman, orang-orang yang kenal kita, Bruder ada mau boleh, Bruder ada mau boleh. Kami tidak akan menampung banyak pula, tetapi betul-betul yang urgen, yang ditolak oleh keluarganya, yang tadi saya bilang, ada 1. Bapak tadi bilang 1, dalam tanda kutip bercirikan agama. Betul, ada 1 anak SMA, pakai baju ini gedombrong yang gede itu, pakai tutup kepala gede, tidak tahu ternyata sudah hamil 7 bulan. Ketika ketahuan sudah gede, tentu keluarganya heran kaget, akhirnya apa? Diusir. Akhirnya apa? Oke, yang hubungin kita, oke tinggal di tempat kita. Itulah tetangga-tetangga kita menjadi baik, karena yang kita bantu 80% pun dari keyakinan mereka. Dan akhirnya mereka melihat ini karya membantu orang. Bahkan hari ini, saya bicara dengan ibu-ibu, dia bilang, Bruder, kalau ada zina, itu 40 rumah sekitarnya itu ikut berdosa. Saya ngomong sama ibu-ibu pakai jilbab, kalau berzina, itu 40 rumah ikut berdosa. Tapi kalau hasil jinahnya itu kita urus, 40 rumah dapat berkat, kita hidupi 1 orang. Kita berpihak pada satu kehidupan yang akan baru lahir di dunia itu. Oh iya Bruder ya, berarti itu bukan zina. Belum, itu bukan zina. Zinahnya itu sudah terjadi, hasilnya yang ngurusi saya. Jadi hasil ini kan kehidupannya. Akhirnya kita boleh dalam tanda kutip merawat. Memang kemarin saya bertanya pula pada satu imam, Romo, apakah pandangan martabat manusia, saya bicara tanya satu Romo OFM, ketika gereja mengatakan berpihak pada kehidupan yang paling lemah, dalam tanda kutip bayi dalam kandungan, tapi dalam keyakinan lain mengatakan bayi itu setelah 3 bulan. Romo hanya bilang, Bruder, kita bicara menurut norma gereja yang baik-baik. Memang di masyarakat ada yang negatif-negatif. Kita kalau bisa memang menghindari, menimbulkan perdebatan, tetapi kita juga tetap harus ambil tindakan. Itu saya mengatakan berarti kami tetap boleh melakukan, Romo. Ya tetap boleh, tapi berhati-hati dalam koridor yang benar, kerjasama masyarakat, itu akhirnya kami melakukan itu. Jadi kami belum pernah ada kasus, dan 15 yang lebih lahir tempat kita dituduh berpihak kepada yang seperti itu, kami belum pernah. Karena kami yang penting adalah membangun komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun punya kesadaran yang baik, kesadaran yang sungguh juga mau mencintai, berpihak pada mereka yang lemah ini. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih banyak, Bruder. Ini boleh satu lagi nggak? Saya silakan. Terus terang
prinsipnya Bruder itu wow sekali gitu. Tapi kadang-kadang sebagai orang awam agak susah menerima ya. Kalau boleh, ini suaranya hilang ya. Kalau boleh saya tanya sedikit, Mo. Itu yang kejadian kasus di Bandung di pesantren yang Harry W itu kan dia kasusnya mirip gitu ya. Terus dia ditangkap di penjara seumur hidup gitu. Terus pertanyaan logika saya, bagaimana dengan kondisi quote and quote istri dan anak-anak yang dihamilin sama dia begitu banyak gitu. Apakah ini pertanyaan bodoh? Apakah kalau misalnya anak-anaknya itu yang semua hamil, pesantren-pesantrennya itu dikirim ke tempat Romo akan terima? Saya tidak bisa menjawab untuk itu, tetapi kita juga tidak bisa mencampuri itu. Dalam tanda kutip saya tidak bisa. Tapi kalau memang perlu untuk ditolong dan kita bisa, tentu kita juga bisa membantu semampu kita. Karena rumah yang dibangun kapasitasnya untuk 12 orang juga. Jadi saya bilang tadi hanya 2, 3 pergi ganti lagi, memang seperti itu. Tapi kalau memang perlu ditolong, ya oke. Kalau yang kasus di sana mungkin santrinya itu kan lalu negara. Maka sebenarnya negara ini punya kewajiban untuk mengambil tindakan perawatan, pendampingan, dan pelindungan segala macam. Maka Atma Brata hanya memiliki peran mengambil bagian kecil membantu negara yang tidak terurus. Maka selalu bilang, oh kita harus melakukan ini karena negara tidak melakukan. Tidak. Negara tetap melakukan, hanya belum sempurna, belum semua. Maka kami mengurus yang dalam tanda kutip membantu negara ya, yang mau bersama kita, yang ini. Ada juga yang hamil sudah seminggu di sini, dia mengatakan tidak cocok, dia pergi, ya tidak apa-apa. Karena kami memang membantu dalam kesadaran itu. Kalau yang kasus hamil karena santri segala macam itu, memang kami juga tidak tahu apakah yang, dari Bandung ada satu, tapi dulu itu mahasiswa, salah satu universitas di Bandung, itu semester 3, itu juga lari di sini, lahiran, tapi anak ini luar biasa. Lahiran 3 hari, bayinya langsung taruh di Buncel, hari keempat dia sudah kembali ke Bandung untuk lanjutin kuliah lagi. Itu lalu kan urusan dengan Buncel, sekarang urusan bayi, saya tidak begitu tahu karena Buncel lalu dengan, yang namanya Dini itu yang dengan Buncel. Kami tidak terlalu masuk bertanya kepada mereka, kasus ini gitu sama siapa itu tidak. Yang penting kami berusaha membantu. Ketika dia tidak ditolak keluarganya, tidak ada pacar, oke kita bantu. Karena apa? Kalau kita bertanya macam-macam, semakin menimbulkan luka. Maka kami dampingi psikolog segala macam untuk memberi penguatan kepada mereka tanpa mengerti banyak tentang apa yang terjadi. Kenapa tadi saya bilang yang sampai? Karena yang 2 ini kenapa saya tanya sungguh? Kami tidak mau ada resiko karena yang bayi kembar itu rumahnya itu 1 RW sama saya. Karena 1 RW harus saya tanya semua supaya kalau terjadi apa-apa orang nutup rumah kita, sini duri kamu siapa? Ini ya tak bisa. Kamu tunjuk aja orang-orang itu. Tapi ternyata syukur pada Allah ini sampai lahir bayi di Buncel dan saya ini bagian dari mak comblang, Pak. Jadi ternyata 2 itu bisa saya kawinin semua. Bukan saya yang kawinin loh ya, tapi kawin sama satu sama orang, saya kawinin semua. Saya kawinkan semua. Yang Ayu saya kawinkan sama 1 sopir angkot, yang Desi saya kawinkan 1 sama anak karyawan saya, yang ya pokoknya karena itu katanya suka, ya sudah saya kawinkan. Apakah dulu bagian dari duri saya tidak tahu, tapi yang jelas akhirnya mereka nikah. Ini 2 bisa kita nikahkan, dan sekarang yang 1 itu belajar di BLK, sudah Desi baru ada. Jadi kami juga membantu supaya mereka korban itu punya pekerjaan dan segala macam sehingga punya masa depan yang lebih baik. Karena tadi saya bilang 2 ini tetangga, karena saya kan nggak punya resiko, karena tetangga orang ngomong macam-macam. Kalau dari luar kan bisa ngomong ini dari luar ini, jadi gampang. Tapi kalau tetangga kan dikira nanti yang ngambilin saya, kok ngurus saya gitu. Maka saya tanya, sehingga kita ngomong sama RT-nya menjadi lebih baik, karena 1 RW sama saya yang 2 anak ini, lalu boleh kita bantu dan urus di Atma Brata. Untuk kasus yang situ tadi saya tidak bisa menjawab karena saya
belum mengalami. Kalau memang mereka mengirim dan ada yang mau dan kita punya tempat, baik, mengapa tidak? Mungkin bisa kita membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bruder. Ya, terima kasih, Bang Andreas. Bruder, ini menarik sekali ya. Ini izin bertanya nih, Bruder. Ini kan yang dibantu itu, maksud saya universal ya. Iya. Malah kami 80% memang Muslim yang ada di sini. Jadi hanya dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Rumah lansia itu semua agama ada. Kalau meninggal, kalau Islam dikubur Islam, Katolik, Kristen, Buddha. Sorry, saya belum pernah ada Hindu. Tapi Buddha udah 2. Pak Budiman sama Nenek Latah. Jadi ada 2. Ya, kita kubur secara Buddha juga. Kalau yang Islam sudah banyak. Yang Katolik, Kristen juga sudah banyak, Buddha. Kalau Hindu belum pernah. Jadi memang universal untuk semua agama yang dalam tanda kutip mau dan kita temukan orang kirim ada di Atma Brata termasuk lansia. Jadi universal, betul. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya gini, Bruder. Ini kan universal, tapi tindakan nyata dalam bentuk kasih. Apakah ada yang akhirnya mengikuti Yesus? Ada. Bahkan Romo Alek kemarin membaptis 4 lansia. Itu anehnya di Atma Brata. Kalau dia mau jadi Katolik, itu saya bahkan lapor RT. Pak RT ini ada lansia dari agama Islam, sudah di Atma Brata sekian tahun, saya bawa ke RT, pengen jadi Katolik, Pak RT setuju atau tidak. Kalau RT-nya bilang setuju, nah saya baptis ke Romo. Tapi kalau RT-nya bilang tidak setuju, itu ada kasus satu, Bu Marni yang jendol kepala itu, itu orang dari RT saya, Pak RT-nya bilang, karena dia masih punya saudara, saudaranya Islam. Nah, RT-nya nggak setuju, walaupun dia pengen jadi Katolik, saya nggak berani. Kalau saya Katolikan, RT-nya nanti saudaranya nuntut saya, Indonesia Raya saya. Jadi saya itu prosedur jadi Katolik pertama lapor RT dulu. Itan toraan itu ya. Tapi ini bagian dari komunikasi supaya tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan pergulakan. Maka ketika Romo membaptis 4 orang ini lansia dari luar, bukan lansia yang dari Cilincing. Nah, itu lebih mudah saya. Kenapa? Karena tidak ada RT, memang sudah diserahkan pada kita dan tidak punya rekam jejak yang terdaftar di RT kita. Tapi kalau dari RT kita, yang sekitar RT, pokoknya Kelurahan Cilincing ini, atau Kecamatan Cilincing, saya pasti tanya ke RT-nya, boleh atau tidak. Kalau boleh, nah lanjut. Kalau enggak, ya sudahlah, lu ikut salam Maria Bapak kami, doa secara Katolik, serapopo lah. Tapi nanti kalau mati ya tetap tak kubur Islam. Kasusnya itu namanya Bu Sumarni, sudah 2 tahun di tempat kita, ke gereja tempat kita, karena diam ada RT-nya bilang nggak boleh, yang bawakannya RT, karena yang membawa saudaranya nggak boleh, sampai meninggal Bu Sumarni pun kami kubur secara Muslim, karena kami tidak mau menimbulkan istilahnya masalah dengan RT. Jadi kami bawa ke itulah. Maka gereja harus terbuka wajah berpihak. Maka RT, maka termasuk Frater Kefas itu di sana bule-bule itu kan dekat dengan RT, pejabat warga, karena komunikasi harus jelas. Contoh sederhana, bule-bule itu ada di Atma Brata, bantu di BLK. Suatu hari itu sudah kejadian agak lama ya, lama sekali. Itu mau pergi lalu nyewa Grab. Grabnya itu kebetulan nongkrong di depan rumah saya, Pak Haji, nganter itu bule pergi ke daerah Kuningan. Ternyata itu jam 11 malam, lalu pulang. Pulang jam 11 malam, Pak Haji itu bilang, saya tunggui deh rapatmu sampai jam berapa. Ditunggui sama Pak Haji, tadi jemputnya di pinggir jalan, naik itu Grab, lalu bulenya bilang, tolong kami diantar masuk ke tempat tinggalnya. Diantar sampai di BLK itu, Frater Kefas. Sampai di BLK-nya dia bayar, masuk ke rumah bulenya. Itu Pak Hajinya itu waktu mau masuk itu bilang, kami nggak berani masuk, ini daerah rawan, daerah kampung sawah. Nggak apa-apa, jendela itu dibuka. Jendela dibuka, orang-orang yang mabuk pun minum, bule, masuk aman toh. Ketika bulenya masuk rumah, Pak Hajinya nggak berani pulang. Loh, gue pulang sendiri sama orang mabuk-mabuk. Dia ketok lagi loh bule itu. Dia ketok, bulenya nganter ke jalan raya lagi loh. Akhirnya jalan kaki masuk ke dalam lagi. Jadi relasi dengan masyarakat itu penting. Dengan aparat itu penting. Jadi
preman-preman pun ya menjadi relasi dekat kita. Maka Frater Kefas itu kadang jam 11:30 dari sono ke sini toh. Itu daerah rawan-rawan aman-aman saja. Saya kadang takut ada frater mati aku ditusuk sama provinsial repot tuh yang. Tapi ternyata masih hidup, ini sudah hampir selesai dia tugasnya di sini malah ya frater ya. Sudah selesai. Karena apa? Relasi dengan masyarakat penting. Maka tadi saya bilang orang mau jadi Katolik pun kita lapor RT dulu. Pertanyaannya, pernahkah orang mau jadi Katolik harus persetujuan RT? Nggak ada toh, kecuali Atma Brata. Nah, itu bagian dari yang penting nilai-nilai kekatolikan masuk kepada mereka karena kita seperti hidup kita membawa nilai kekatolikan dan tidak harus menjadikan Katolik seperti kita. Terima kasih. Amin. Ibu Eli yang pernah ke tempat saya. Ayo Bu Eli sharing dong. Bu Eli sharing dong. Saya ke tempat Bruder Petrus ini kayaknya 10 tahun yang lalu ya, Bruder ya. Wah, anak saya aja mau ikut aja enggak mau nginjek tanahnya aja enggak mau. Tapi kalau sekarang tuh semua sudah jalan, udah bagus, rumahnya juga sudah oke. Waktu itu rumah lansianya masih belum dibangun ya kalau nggak salah Bruder ya. Nah, saya juga pernah menitipkan orang tua dari pembantu saya ke tempat Bruder Petrus. Terus kemudian berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun ya Bruder ya, pembantu ini sudah bisa membiayai orang tuanya, akhirnya diambil kembali dari tempat Bruder Petrus. Boleh sih teman-teman kalau mau berkunjung ke sana, jalan-jalan, jadi banyak sekali karya sosialnya Bruder Petrus yang harus kita pelajarin ya. Awalnya saya sama Bruder Petrus itu kenalan malam-malam kita bagi nasi bungkus sama sembako. Jam 2 pagi keliling Jakarta. Dari Kelapa Gading, nggak tahu saya dibawa kemana aja, saya udah nggak tahu lah, masuk-masuk ada ke Kramat, pokoknya daerah-daerah kumuh. Ternyata jam 2 pagi itu Jakarta ini nggak sepi loh. Saya baru tahu. Luar biasa itu pertama kali saya kenal sama Bruder Petrusnya yang keliling ke Jakarta bagi nasi bungkus sama sembako. Subuh-subuh. Mantap. Mantap. Terima kasih Ibu Eli, masih kenal. Jadi kenal beliau itu dulu sampai sekarang kami sering keliling. Tapi kalau Lebaran kami nggak pernah keliling. Kenapa? Lebaran itu kalau keliling di jalan itu banyak orang ngasih malahan. Tapi hari-hari biasa begini kami yang sering keliling bagi ke orang-orang jalanan yang bisa langsung disantap. Jadi supaya sekarang dulu saya keliling sama Bu Eli pakai sembako. Ternyata setelah survei mereka itu kompor nggak punya apa nggak punya. Akhirnya kami bagi sekarang harus roti, kue, alat mandi, atau langsung sama nasi supaya mereka bisa langsung disantap dan dipakai. Jadi tadi saya bilang manusia itu harus kreatif dan inovatif karena harus bergerak terus, persona yang bergerak mempertanyakan sehingga bisa punya cara-cara kreatif dalam pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan. Fraternya nongolin muka dong, Bruder. Fraternya Sinter ya. Ini udah saya ayo juga sini. Nih ganteng-ganteng yang di sini. Cie. Wah, keren. Nah, itu Frater Kefas SD ini. Terima kasih. Ini frateran dari mana, Bruder? Ini SD. Kalau ini sudah dulu, sekarang sudah jadi anak buah saya ini, Pak Oki ini Frater Kefas dari Serikat Yesus. Jadi orang pinter yang dampingi saya di sini. Oh, jadi Jesuit ya? Yang lucu enggak ya, Mo? Ada Frater Nando, tapi bulan Januari mengundurkan diri. Frater CMF ada, tapi tahun ini karena mereka bangun rumah di BSD tidak mengirim Frater CMF. Jadi selalu ada Frater yang ada di Atma Brata ini. Jadi saya selalu ditemani cowok-cowok ganteng sebenarnya itu ya. Iya, Bruder rambutnya kayak Frater itu loh, keren. Oh iya Bu, saya ini sebenarnya kesini berguru ke profesor yang meskipun nggak ada gelar profesornya nih loh. Oh, Erli mulai merayu tuh, Mak Erli mulai merayu Bruder. Terima kasih. Bruder di sini ada Cinini juga loh Bruder sama Selamat malam Mak. Ya.
Cinini mungkin ini yang dulu juga membantu Bruder kenal sangat lama. Cinini boleh dong open sharing-sharing. Ini bukan dari Kamki tapi Bruder nggak apa-apa. Kita boleh sharing kok ini karena umum kan. Silakan Cinini. Malam, saya Nini. Saya kenal Bruder juga udah 10 tahun lebih. 15 tahun lah. Dulu saya zaman masih Alma pun ini ya. Saya sepertinya tidak pernah ikut Bruder keliling-keliling. Saya cuma cari donatur-donatur untuk sumbang gula. Kalau Bruder butuh apa, kayak seperti semalam dia tulis butuh obat batuk. Bruder mau ngomong sebentar. Tadi saya cari obat apa pengurang sakit itu nggak dapat Bruder. Cuman dapatnya obat batuk. Nah, kalau Bruder ngomong apa, jadi saya selalu dapat donatur langsung saya belikan. Gitu, gitu aja. Udah berapa puluh tahun, Bruder? Kita umur 20 tahun lah ya kenal ya toh. Lama. 2003 kalau nggak salah. Iya. Saya sama Bruder. Terima kasih. Itu aja sharing saya. Terbiasa ya. Setia. Mantap, Ci. Yang pernah sampai ada yang ngomong macam-macam kita masuk sini keluar sini. Yang penting kita lihat karya kerjanya Bruder, ya sudah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ini hidup dibantu oleh banyak orang. Maka tadi 4 prinsip, kalau dalam hidup kita jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab, relasi yang baik. Ini saya punya 1 jari kuku ini bukan berarti sombong. Ini kenapa? Ini selalu karena gigi saya dioperasi. Kemarin dokternya itu ngoperasi, mau pasang gigi, ternyata belum dipasang. Jadi kalau saya harus nyari tusuk gigi susah. Kadang itu belah gigi saya, kalau setiap makan pasti ada sisa masuk. Jadi selalu harus punya. Kalau ini dipotong, saya pasti repot harus nyari tusuk gigi segala. Karena kalau makan, sekali makan harus gini, sekali makan harus gini. Itu dokter itu waktu itu janji mau operasi, lalu pamitan pergi ke Singapura. Lah kok tahu-tahu Bruder mau operasi, doain saya operasi. Berhasil operasi kedua nggak bisa, malah meninggal gigi belum dibetulin sampai sekarang. Ya, jadi akhirnya punya kuku ini. Nah, kalau punya 4 prinsip ini dalam hidup pelayanan kita, yakinlah dalam hidup keluarga, dalam hidup apapun, jujur, dipercaya, tanggung jawab, relasi yang baik. Ini dasar yang luar biasa, pasti menjadi kuat dalam hidup kita. Maka saya dirahmati banyak emak-emak, ya termasuk Bu Nini, Bu Stefani, Bu Eli, Bu-ibu yang lain, Bu Vega, semua. Karena ini menjadi karya Allah. Vincentius mengatakan, bukan berapa besar karyamu, tetapi berapa banyak yang kamu libatkan, karena semakin banyak pasti menjadi semakin besar pula. Maka kapasitas banyak, kualitasnya banyak, kuantitasnya banyak, pasti menjadi lebih mudah untuk punya kualitas selama kita didasari pada 4 faktor yang tadi saya katakan. Maka kita manusia persona, pada pengangkatan martabat manusia harus melibatkan semakin banyak orang. Karena dengan itu, maka martabat manusia bisa tahu pribadi satu dengan pribadi yang lain. Mereka membutuhkan segala macam, dan itulah yang diinginkan. Saya ingat sungguh, berapa bulan lalu kami rapat Zoom dengan Monsinyur Suharyo. Dia mengatakan, Atma Brata bukan lagi hanya karya gereja, tetapi ini wajah gereja kepada orang kecil. Wajah gereja yang tidak terbatas, hanya melayani satu, tetapi setiap orang membutuhkan tempat. Romo Edi, Romo Vikep sampai mengatakan, Bruder, jangan sampai ada orang yang tidak punya tempat yang betul-betul membutuhkan. Ada satu kasus, ada satu anak yang handicap, yang cacat, umurnya hampir 40 tahun. Mamanya pas away, tidak ada yang ngurusi ini anak dari Pasar Baru, mau taruh di panti Bakti Luhur menolak. Taruh panti mana-mana menolak. Romo Edi, Bruder, bisa tolong saya. Saya hanya akan minta ke Bruder terakhir, kalau saya sudah pintu mana-mana tidak diterima, saya ketok Bruder. Oke Romo, bawa di tempat kita. Ternyata sekarang sudah ada 3
anak yang handicap, salah satunya kemarin mantan bruder, kakinya buntung patah dikeluarkan, akhirnya oke, kamu ada di Atma Brata, ikut bantu karya Atma Brata. Bagian dari yang boleh kita kerjakan untuk mereka ya kesehatan, ya pendidikan, ya kaum marginal, karya yang sosial tadi, sehingga kita boleh dalam tanda kutip bekerja. Perlindungan sosial kepada yang lemah boleh kita lakukan sehingga wajah gereja hadir untuk setiap mereka yang membutuhkan. Ada satu yang CD4-nya HIV, CD4-nya tinggal 4, tidak ada yang mau terima. Oke, dibawa di Atma Brata. Akhirnya CD4-nya bisa sampai 150, bisa jalan sehat, harus kamu pergi. Sekarang dia jadi sopir yang ada di daerah Matraman. Walaupun dia masuk, sudah nyenyeh luka semua, karena daya tahan tubuh CD4 tinggal 4, nggak bisa apa-apa. Tiap 2 hari, mobil saya harus pergi ke Karolus untuk ngurusi dia, ternyata boleh bekerja. Maka yang diminta Rofiker, jangan sampai ada yang ditolak. Kami kalau ada tempat, kami terima. Maka dibilang lansia 1 penuh, lansia 2 penuh, lansia 1 sekarang ada tempat karena saya punya rumah 1 yang tadi saya bilang untuk yang hamil tadi. Nanti kalau ada boleh masuk. Kami sudah disiapkan 1 tanah. Kami kemarin beli tanah 500 meter. Kami mau bangun lansia 3 dan syukur pada Allah ada 1 emak yang dari daerah Interkon. Dia bilang, Bruder, kami nanti ikut bantu bangun. Kecil-kecil saya untuk membantu. Jadi selalu ada banyak orang terlibat pula. Jadi saya itu jujur, nggak pernah punya duit, tapi duitnya di kantongnya mak-mak itu. Kalau butuh langsung ngambil dari kantongnya mak-mak itu, ternyata ya syukur kepada Allah. Bahkan itu belum dibangun. Tadi saya bilang ada yang ngasih dana untuk beli rumah sebelah. Jadi ke kantor kami ini ada 1 rumah yang kami sudah tawar kemarin dari yang saya bilang tanggal 24 kasih duit. Ketika jujur bisa dipercaya tanggung jawab, Tuhan pasti buka jalan. Apalagi ini untuk menghormati martabat manusia yang luhur, yang seringkali karena faktor keadaan, karena situasi direndahkan, bahkan tidak memiliki kesempatan lebih baik. Doakan kami Atma Brata, boleh terus melayani, boleh terus bertumbuh, berkembang, bahkan dengan semakin mengasihi, semakin terlibat, Atma Brata boleh menjadi semakin menjadi berkat. Terima kasih. Amin. Haleluya. Bruder mungkin perlu jelasin ke teman-teman aset-aset yang Atma Brata itu atas nama aset siapa? Atma Brata semua atas nama Gereja Paroki Salib Suci Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kami beli rumah atas nama KAJ dan harus minta izin ke Monsinyur. Tapi saya ini pernah bilang kepada Romo Step dan Monsinyur, kami kalau beli rumah, kami nawar dulu, baru minta izin. Kenapa? Kalau kami minta izin dulu, rumahnya disamber orang. Jadi kami beli itu, contoh ada NJOP-nya 1,6. Dia butuh duit. Saya bayar hanya 900 juta. Oke, deal 900 juta. Saya ngomong bendahara, izin uskup dulu. Nah, uskup langsung kasih surat, langsung bisa proses pembayaran. Jadi saya, Bruder, tolong minta izin dulu. Daripada minta izin, lebih baik minta maaf. Saya gitu. Minta maaf saya. Kenapa? Minta maaf ke saya. Jadi kalau minta izin kan lama. Bapak Uskup sibuk, Romo Ari Dianto sibuk, nggak muncul-muncul. Saya nunggu. Nah, kita juga belum nawar, udah tawar, jadi minta izin. Dan kalau gitu Bapak Uskup cepat. 2 hari biasanya sudah turun itu dari Bapak Uskup. Bapak Uskup pernah itu pengtabisan Monsinyur Padang itu kan mau beli rumah, akhirnya yang tanda tangan Romo Ari Dianto atas nama Monsinyur. Ya, jadi lebih cepat. Monsinyur mungkin delegasikan cepat. Jadi saya bilang sama Romo daripada saya minta izin, lebih baik minta maaf gitu saya. Itu tekad-tekatan saja. Jadi aset atas nama Gereja Paroki Salib Suci Keuskupan Agung Jakarta. Jadi atas nama PGDP, Pengurus Gereja Dana Papa Paroki Salib Suci. Kenapa? Pernah Romo Bani bilang, Bruder pakai nama Bruder saja. Romo kalau pakai nama saya itu laki-laki loh. Nanti kalau saya suka cewek, ceweknya seneng toh saya punya harta. Tapi kalau saya nggak punya harta kan saya keluar kawin ya kere gitu. Atau kalau saya itu pergi tabrak kontainer mati, saudaraku ngurusi harta saya. Udah pakai nama gereja saja.
Bahkan ada kemarin kesalahan pakai nama saya karena dulu rekening nama saya, akhirnya tetap dihibahkan atas nama gereja. Syukur Ibu Mariana yang ngurusin itu mungkin satu lingkungan sama Bu Eli, Bu Mariana notaris itu kami tidak Bu Heni. Kami Heni kan? Bu Heni kan kami keuskupan kemarin Bu Heni, Bu Mariana sekarang balik ke Bu Heni lagi. Jadi dia dulu mendampingi Jakarta Utara, sekarang kembali ke Bu Heni. Minggu lalu hari Senin juga Bu Heni. Akhirnya saya bilang saya nggak mau ganti notaris keuskupan. Keuskupan Paroki Cilincing Bu Mariani, aku tetap Bu Heni. Bu Heni juga tetap ngurusin kita sampai sekarang. Jadi syukur kepada Allah atas nama Gereja Paroki Salib Suci. Jadi jelek-jelek ini sombong katanya punya rumah banyak, tapi namanya bukan nama saya. Goblok juga atau saya itu sebenarnya. Terima kasih. Makasih, Bruder. Boleh, masih boleh ada tanya lagi satu. Sebentar. Ke Rifanus, silakan, Bang Rifanus. Oh, ya. Malam, Bruder. Malam. Oke, terima kasih, Bruder. Sharing aja, Bruder. Kalau tadi saya tertarik gitu ya, mengabdi juga nih untuk Bruder nih terkait. Saat ini saya sering membantu di Careless, Bruder, untuk rencana beberapa renovasinya. Jadi tadi saya dengar Bruder ada rencana membangun gitu. Kalau boleh gitu saya berpartisipasi sebagai arsitek yang mengadvise lah untuk Bruder dan tim gitu. Saya bersedia, Bruder. Baik, terima kasih. Maka hari ini saya bersyukur ketemu insinyur-insinyur. Selama ini kalau saya bangun rumah, tak arsiteki sendiri, tak tukangi dewe. Jadi kemarin ada satu ibu-ibu itu juga insinyur, orang Bruder bangun rumah kok nggak nyuruh-nyuruh kita yang gambar loh. Aku nggak ambil duit loh. Memang saya suruh bayar, orang bayar kok. Ya sudah, nanti saya suruh mak yang ngurus aku gitu ya. Baik, nanti saya minta bantuan dari kelompok ini. Saya udah kenal Bu Vega kan gampang toh ya. Siap. Ya, saya akan membantu advice baik mulai dari perizinan, desain, ya apapun yang dibutuhkan lah karena lebih kepada domainnya di situ gitu. Hari ini memang saya membantu Suster Luisa di Careless sedang merenovasi ruang rawat Gedung Semar dan Klinik Pratama, Bruder. Jadi masih berjalan. Yang kedua ini soal ini sharing aja, Bruder. Saya kok terpikir kalau kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa memberikan tambahan saya boleh istilahkan ketahanan ilmu kali ya gitu. Artinya di luar pendidikan formal saya yakin anggota KAMKI ini banyak sekali talenta gitu ya yang bisa membantu memberikan training-training pelatihan di luar pendidikan formal. Contoh barista menjadi kopi gitu ya, handicraft seperti itu. Tujuannya satu gitu, bagaimana juga bisa menciptakan entrepreneur di yayasan yang Bruder pegang gitu. Artinya kita memberikan tambahan keilmuan gitu untuk tujuannya sehingga mereka bisa survive nantinya ketika mereka keluar dari tempat Bruder. Kira-kira itu memungkinkan nggak, Bruder? Tentu memungkinkan. Kami tadi saya bilang punya BLK ya, Brother ya, Balai Latihan Kerja. Memang anak-anak selama ini kami memang baru melatih karakter. Jadi mereka dilatih 4 tahap: otonomi, manajemen, responsibility, dan juga entrepreneur. Ya, ini bagian entrepreneur inilah yang juga dibutuhkan untuk keterampilan praktis sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk penghidupan mereka. Bisa, bahkan nanti yang disunter, yang perawat itu juga tentu membutuhkan juga entrepreneur pelatihan praktis untuk ketika mereka sambil bekerja merawat ada kemampuan-kemampuan yang juga dibutuhkan. Tentu itu ide yang sangat bagus, yang sangat luar biasa bahkan kami itu volunteernya dari Perancis ya, Perancis yang datang ke sini membantu kami di BLK ini. Jadi kalau dalam tanda kutip Bapak dan rekan-rekan semua punya ide gagasan untuk itu, baik, kami akan pasti lebih mudah mengumpulkan anak-anak karena kami sudah punya basic untuk mengumpulkan mereka
di BLK yang juga akan kami buka di Sunter. Saya akan kerjasama dengan putra dari Ibu Vega, yaitu Dr. Michael, yang akan ikut mengajar, membantu dari proses anak-anak ini. Kalau misalnya ada 1 hari, 2 hari dari kelompok ini ikut membantu mengajar anak, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga menjadi dasar terbaik bagi anak-anak. Secara keilmuan tentu kami terbatas, tapi dengan melibatkan banyak orang itu menjadi luar biasa. Maka saya Rebu nanti saya akan rapat dengan mungkin Dr. Michael, beberapa dokter, perawat semua, supaya punya program ini bisa jalan menyentuh semakin banyak orang. Memang orang bilang, Bruder kok kerjaannya banyak sekali gitu, kok turusin semua. Saya bilang karena nggak ada yang ngurus. Selama kita, walaupun saya sendiri, tapi banyak orang mau dilibatkan, banyak orang mau ikut bekerja, kami mengambil bagian untuk itu. Maka seringkali saya juga menjadi capek, tapi kan capek yang menjadi berkat. Saya besok pagi mati, saya bangga. Karena saya besok mati pun saya sudah melakukan waktu hidup saya untuk sekian dari apa yang kita kerjakan. Maka terima kasih atas tawaran yang baik. Ini bisa kita bikinkan program untuk anak-anak, sehingga tentu muridmu berapa sih pasien 25-an ya? 20-an di BLK itu, karena memang satu kelas. Kami selalu 15 sampai 20, tapi mateng bisa berhasil semua anak-anak ini. Jadi kalau orang bilang sebanyak-banyaknya, kami tidak. Sedikit, punya kualitas, kuantitinya baik, orang punya nilai yang luar biasa. Itu yang kami kerjakan di tempat ini. Terima kasih. Ya, Romo. Sebenarnya ini inline dengan apa yang sedang direncanakan oleh KAMKI, Romo. Saat ini KAMKI ini sedang melakukan pemetaan dari potensi-potensi yang dimiliki, begitu, Romo. Sehingga nanti itu dipetakan, bisa memberikan pelatihan-pelatihan dari kita untuk untuk anak-anak, gitu, Romo. Saya pikir ini ide gagasannya. Terima kasih sebelumnya, Romo, sudah diberi kesempatan KAMKI bisa terlibat. Saya pikir ini tugasnya teman-teman kita dan saya sendiri di sini juga, bagaimana kita bisa berperan aktif lah dan wujud nyata gitu aksi-aksinya, daripada kita lebih berdiskusi, tapi aksi nyata lebih utama bagi kita gitu. Jadi mungkin kedepannya titip Sis Vega, Mas Ronald, kita segera dipetakan saja gitu. Menarik bagaimana saya sebenarnya ingin sekali sudah masuk ke implementasi hal-hal yang terkait soal sustainability, soal waste bagaimana waste management, itu kan bisa diajarkan ke teman-teman semua. Bruder bisa kopdar ya? Bisa ketemu offline nggak? Boleh, kapan-kapan silakan. Nah, kita kopi darat aja, lebih mantap. Ternyata saya punya teman Bu Eli yang nggak pernah kenalin dunia ini tuh ya. Nah, kopi daratnya di Kelapa Gading ya, Bruder. Boleh. Mau di mana? Sunter, ayo. Kelapa Gading, ayo. Jadwal penuh, jadwal. Jauh-jauh hari kalau mau ketemu Bruder. Enggak lah, pasti bisa lah. Ya, makasih sekali, Bruder. Bro Rifanus. Ya, matur suwun. Ya, ini sudah jam 9.30. Terima kasih. Gimana kalau masih ada satu pertanyaan terakhir, boleh, Bruder? Boleh. Takutnya sudah mau bobo. Tidak, saya masih harus kerja lagi untuk PI pertemuan kedua. Kalau lingkungan kan saya harus bicara, ini saya sudah siap bahan itu besok ini juga. Oh, apa terima kasih. Ya. Oke. Ya. Masih ada kan pertanyaan? Bro Andreas, mungkin tadi terakhir ada yang mau nanya lagi. Silakan. Ya, terima kasih, Bruder. Terus terang saya melihat Bruder orang yang udah setengah dewa nih. Ini saya mau tanya yang esensial, Bruder. Saya diminta bantuin Yayasan Kupu-Kupu untuk mentraining guru-guru sampai di 3T. Dengan kondisi banyak sekolah-sekolah yang muridnya sudah tidak ada. Terus kedua, saya diminta juga untuk Yayasan Dignity-ku yang adalah anak-anak difabel. Pertanyaan saya gini, kalau kita diminta bantu orang-orang yang secara kemanusiaan itu perlu bantuan, tapi kan pertanyaannya
untuk melakukan semua kegiatan itu perlu dana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bruder bisa yakin bahwa semua kegiatan sosial menolong harkat orang yang Bruder bilang kalau direstui Tuhan itu pasti bisa berjalan, pasti bisa didukung oleh semua orang. Nah, itu bagaimana kita membuat keyakinan itu kalau kita menolong orang, pasti kita istilahnya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan dan ada donatur-donatur yang mau mensupport kegiatan kita gitu, Bro. Baik, jadi saya jawab saja. Itulah yang mau saya itu selalu percaya penyelenggaraan Tuhan. Contoh, kemarin ada satu orang pastor dari Kalimantan, Pak Oki tahu ya buku-buku itu ya, minta buku-buku dikirim ke Kalimantan. Saya bilang oke, saya kumpulin. Ketika sudah saya kumpulin, kami itu hanya nulis apakah ada yang kenal kargo ke Kalimantan. Ternyata luar biasa, ada satu dokter dari Pontianak itu bilang, loh saya Bruder punya, apakah Bruder membutuhkan? Iya, akhirnya harus dikirim di Kalimantan, di Pontianak, biayanya berapa? Nggak usah Bruder, cukup Bruder kumpulin buku-buku, handuk, selimut, apa, nanti yang ngirim kita. Maka saya kirim kemarin ada satu Bruder kami, Bruder Justinus juga yang di Kalimantan Ketapang, kami kirim ke sana juga. Selalu, maka saya bilang selalu ada jalan. Tapi yang penting berani mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan itu. Ketika saya mengkomunikasikan apakah kenal yang punya kargo, kebetulan ada satu dokter di Pontianak yang ikut membiayai, bahkan dia membiayai dan mau dititipi barang-barang untuk Kalimantan itu. Ada yang di Sika, Flores, membutuhkan buku-buku, saya kirim satu mobil kemarin. Ternyata ketika saya bilang apakah yang tahu di Flores, ada satu orang Bekasi yang kebetulan agamanya Kristen, dia bilang kami selalu ke Flores ngirim barang melalui Surabaya, apakah kami boleh bantu Bruder? Boleh. Bahkan dia bilang kami sering ngirim di Sika, itu loh ada 3 profil depan saya lupa itu ya, itu oke, boleh, ini loh yang dituju sini, oh boleh. Ternyata komunikasi itu hal yang penting sekali untuk mendapatkan jalan. Maka saya bersyukur kepada Allah, saya boleh bicara, saya boleh menulis, saya boleh menjadikan bagian dari yang saya kerjakan, bentuk yang saya kirim pula kepada rekan-rekan saya melalui HP saya, tulisan-tulisan saya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, itu luar biasa. Saya pernah menulis email untuk minta susu ke seseorang, ternyata emailnya itu beda 1 huruf, terkirim kepada seseorang yang kerjanya di Nestle. Nah, itu kan heran tuh ya. Tiba-tiba saya ditelepon. Saya pernah ikut renungan Bruder Petrus di Pondok Indah. Saya kerja di Nestle. Tinggal saya di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Apakah kami boleh ikut bantu nyumbang susu Bruder? Bu, maaf saya. Loh, Bruder email saya. Saya lihat emailnya. Ternyata yang saya minta nggak dapat email, malah orang Nestle yang dapat email. Itu kan rencana Tuhan toh. Jadi kalau percaya, maka selalu membangun eksistensi. Percaya Tuhan, saya tidak tahu jalan itu selalu ada. Selalu tercukupkan. Ada yang tadi saya bilang kemarin, awal pembicaraan, ibu-ibu yang tadi saya bilang, Bruder butuh apa? Butuh minyak 250 liter, karena lansia saya 400, saya sudah punya 150. Baik, Bruder, Sabtu saya kirim. Dikirimnya apa? 1.600 liter, 400 dus Indomie, 2 ton beras, 1 mobil truk, saya keluar. Apa enggak modar saya nurunin dewe segitu banyak toh? Akhirnya jam 6 pagi saya teleponi karyawan datang ngangkatin itu sembako. Kamu termasuk brother itu ya. Termasuk Pak Oki tak bangunkan ikut ngangkat sembako. Tuhan punya rencana. Pagi ini saya cerita saja. Saya pulang misa, ini Oki masih ada di samping saya. Saya pulang misa. Saya pulang misa rapat sama Bu Joyce.
Bu Joyce, rumahnya nenek ini yang mau roboh ini ayo kita bedah. Baik, Bruder kita bedah. Saya waktu ngobrol itu tiba-tiba saya ngantuk. Saya nggak ngerti saya itu bisa ngantuk. Ngantuk, Bu Joyce aku pulang deh. Saya ngomong sama Oki, Ki hari ini kok saya ngantuk sekali loh ya. Saya tidur dulu ya. Jadi nanti jam 9 saya ada tamu bangunin saya itu jam 8. Jam 9 bangunin saya. Gitu ya. Ternyata HP saya, orang ngirim duit Bruder, saya ada sedikit rezeki 50 juta untuk bedah rumah satu. Bayangkan, pagi saya baru rapat, ngantuk pulang ada orang kasih. Saya selalu percaya Tuhan. Mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan dengan 4 prinsip, jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab, relasi yang baik. Tuhan selalu buka jalan. Tom akan dapat 2 jempol untuk hidup kita. Maka Atma Brata saya bilang tidak pernah kekurangan. Tadi saya bilang, dokter yang mau nyumbang, dokter yang rumahnya tumbang nyumbang 2 miliar itu ngomong, Bruder, kalau pakai Bruder, nama Bruder, beli rumah di bawah 2 miliar, rumah pertama tidak ada PPHTH. Tapi kalau gereja, saya sudah konsul pada Romo Roy, tetap ada PPHTH. Apakah duitnya tak kirim Bruder saja pakai nama Bruder? I'm sorry. Tidak boleh. Kalau sampai ada orang transfer 2 miliar di rekening Petrus Partono, apa enggak malah terjadi bencana alam. Tapi kalau 100.000 1 juta saya terima. Pakai rekening saya bisa saya 2 miliar. Saya enggak mau. Tetap harus PGDP. Masuk ke PGDP. Nilai kejujuran. Dari situ dokternya bilang, iya Bruder ya, daripada saya nanti malah ngerepotin Bruder, oke ke PGDP. Itu nilai. Kejujuran hal yang penting. Bayangkan kalau masuk 2 miliar ya Frater Kefas, langsung keluar dari Cilincing pulang kampung gitu saja, itu gede. Tapi kita tidak boleh. Maka berani mengkomunikasikan dan berani bertindak. Kejujuran nilai bisa dipertanggungjawab. Maka setiap yang jujur yang ngirim duit 50 juta itu, saya tidak pernah menulis renungan kepada orang ini. Tapi orang ini selalu dalam ketika ada dia ingat kita. Saya tidak tahu apakah dia ikut grup ataukah dia baca di Facebook. Saya juga tidak begitu tahu. Tapi ketika kita membutuhkan ada. Maka saya selalu bilang, ini contoh, ini melenceng sedikit ya. Hidup kita dalam waktu yang tepat, situasi yang tepat, kesempatan yang tepat. Maka ada orang bilang, saya seharusnya naik pesawat jam 9 pagi, tapi saya jam 7 berangkat, ban mobil saya jeblos, saya nggak jadi berangkat, pesawatnya kena meletup. Ada itu. Tapi ada orang yang cari kesempatan pesawat, dia dapatnya jam 11, dia datang cepat, dibilang ada 1-0, apakah Bapak mau ikut? Mati. Waktu itu, maka melakukan tindakan berdasarkan keikhlasan cinta kepada Allah dengan ketulusan, dengan terus membangun kebaikan pada diri kita, akan pada tepat waktu yang tepat. Ketika saya butuh, Tuhan mencukupkan, termasuk pagi ini saya bisa tunjukkan bukti dalam tanda kutip Pak Brian yang tadi bisa ngirim saya tadi pagi duit kepada kita. Saya selalu bilang percaya kepada Tuhan. Ini baru tadi pagi dia kirim, langsung tanda terima saya kirimkan ini. Oh, tidak bisa kelihatan di komputer situ. Nilai. Maka Pak Andreas, saya bersyukur kepada Allah. Maka itu juga dibangun. Dibangun dengan apa? Ya kemampuan untuk terus berrelasi dengan Tuhan secara benar. Maka tadi saya bilang, kita diberi akal budi, kita diberi kemampuan berkomunikasi, kita diberi hati nurani, dan pilihan bebas. Apakah Petrus Partono mau mengambil kesempatan ini untuk menjadi diri sendiri atau untuk merawat kehidupan tergantung pada diri kita. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bruder. Terima kasih sekali, Bruder. Bruder, ini ada teman kita juga, Stefani, Bruder. Kita sapa ya. Halo, Stef. Halo, Der. Ya. Saya juga ini. Terima kasih, Mas Stefani. Mungkin ada bisa sedikit sebelum selesai, Stef, ada bantu apa sharing-sharing boleh buat kita semua. Ya, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bruder ya, karena sudah menjadi penyalur. Kalau saya sendiri atau teman-teman sendiri-sendiri kan nggak bakal bisa berbuat banyak. Tapi lewat Bruder dengan sedikit, tapi sudah bisa dapat terlibat dalam karya besarnya Bruder. Itu terima kasih sudah menjadi perpanjang tangan
bagi kami yang tidak mampu melakukannya secara langsung. Gitu. Terima kasih ya, Der. Terima Sehat kasih selalu, Mak. Der. Ini Mak saya yang selalu bantu kita, ngasih kopi selalu ke saya, yang bikin saya melek. Terima kasih. Terima kasih juga, Der. Thank you, thank you. Bruder, kita juga ucapkan terima kasih yang dulu sempat kita titip anak, Step. Ya. Boleh sharing sedikit tuh, Step. Ya, oh iya, saya juga sempat menitipkan satu anak yatim piatu, temannya anak saya. Kebetulan dia juga secara kondisi fisik itu kurang sehat dan keluarganya itu menolak dia. Pada saat itu dia lagi SMA, akhirnya kita titipkan di Bruder selama 3 tahun. Terima kasih juga, Dar. Semua nolak. Kita mau titipkan ke panti asuhan juga nggak memungkinkan karena usianya juga udah dewasa ya, udah kelas 3 SMA. Nah, jadi satu-satunya yang bisa menampung Bruder. Terima kasih banget nih, Dar. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang bisa kita highlight ya. Dalam pelayanan, ini prinsip yang dipakai Bruder Petrus itu juga bisa kita pakai loh. Nomor 1 jujur, nomor 2 bisa diandalkan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat membangun relasi sebanyak mungkin. Jadi kalau kita udah bisa jujur, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan punya relasi, ya itu yang seperti Bruder. Bertindak nyata, mendadak dapat ada saluran berkat. Tapi kalau kitanya nggak jujur, nggak bisa diandalkan, ya juga pintunya juga nggak dibukain. Terima kasih sekali Bruder Petrus atas sharing dan pencerahannya, benar-benar sangat menginspirasi kita semua. Teman-teman sekalian, kita buka kameranya, boleh foto dulu sama-sama. Ya, kita buka ya kamera semua teman-teman buat dokumentasinya. Iya, Frater ikutan di foto dong. Oh iya, Frater, boleh Frater. Foto bersama di sini lah. Kita Teman-teman dibuka ya, Pak Bambang, Pak Herman, Hendriko, halo Bu. Yang foto siapa nih? Ibu Profesor kita, halo Bu Juli, halo Prof. Silakan dibuka. Herman, Hendriko, Pak Bambang. Apa nih? Atma Brata pakai A ya? Atau pakai love? Ya, 1, 2, 3, sebentar. Saya masuk satu lagi ya, sebentar ya. Saya satu lagi, oke. 2. Ya, yang kedua sebentar ya, satu lagi. 1, 2. Ya, oke, ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak gitu. Bruder, kita nanti minta tolong Kak Dora untuk tutup doa. Nanti minta berkat dari Bruder, boleh ya? Baik, kita berdoa. Kak Dora, silakan mohon bantuannya untuk doa penutup. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tutup bersama acara malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami telah Kau kumpulkan bersama-sama di dalam acara webinar yang telah dibawakan oleh Bruder Petrus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendapat pengarahan dan banyak sharing, sehingga kami boleh mewujud nyatakan aksi di dalam tindakan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, karena kami diingat boleh menjadi pribadi yang bermartabat. Kami memiliki gambaran seperti Engkau sendiri. Tuhan, kami ingin membuka hati agar kami boleh semakin peka, semakin mengasihi sesama, semakin peduli kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Ya Tuhan, kami percaya akan kasih dan karunia-Mu kepada kami. Kami mohon pula berkat-Mu ya Tuhan, bagi Yayasan Atma Brata, dan juga bagi Bruder Petrus,
Semoga Engkau selalu memberkati karya-karya dan pelayanannya. Kami percaya bahwa rahmat dan kuasa-Mu akan selalu menyertai beliau di dalam pelayanannya. Tuhan, malam hari ini kami hendak beristirahat. Jaga dan sertailah kami ya Tuhan, serta keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu melindungi dan menjaga kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Bunda Maria, Bunda kami tercinta, kami serahkan ke diri kami ke dalam tangan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan Anda semua, mencurahkan Roh Kudus-Nya menjadi pribadi yang unggul dan berdaya guna dengan semakin mencintai, semakin terlibat, semakin berkat dengan aksi nyata yang boleh dirasakan orang-orang sekitarnya, perwujudan penghormatan martabat dengan berkatnya sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan terima kasih banyak. Dulu ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Bruder. Terima kasih teman-teman semua ya. Kita Terima kasih. Bye semua.